Jalur jalan di perumahan di Bekasi, Jawa Barat ditembok sebagai buntut konflik lahan. Diduga hal ini karena pengembang menyerobot tanah milik orang lain. Kita akan bahas pagi ini soal kasus yang mendera warga di Bekasi. Nanti akan bergabung bersama kami salah satu warga yang rumahnya ditembok di perumahan Green Village, Bekasi. Dan saat ini kami sudah juga bergabung dengan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Mbak Dewi, halo selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sudah bergabung juga pagi ini Pak Wahyu Prihantoro, warga dari Green Village. Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung, Pak. Oke, saya akan ke Mbak Dewi terlebih dulu sebenarnya. Mbak, ini udah kejadian gitu. Warganya sudah ngebangun rumah, sudah jadi, di tengah-tengah baru tahu kalau ternyata ada tanah yang sebenarnya dicaplok punya orang lain. Kalau sudah begini, harus apa Mbak Dewi? Ya, pertama tentu kami mencatat memang sengketa pertanahan atau konflik pertanahan yang berkaitan dengan bisnis properti itu juga jumlahnya sangat signifikan. Yang berkaitan dengan apakah itu pihak pengembang melawan warga ataupun tadi ada tumpang tindih klaim hak atas tanah. Jadi memang yang paling penting dalam konteks saat ini yang berkaitan dengan sudah korban, yang paling penting adalah pihak pemerintah kota dan Badan Pertanahan Nasional. Saya pikir yang perlu memperjelas karena kepastian hukum legalitas hak atas tanah itu tentu berkaitan dengan hak atas tanah dari pihak pengembang, termasuk dari Tapi saya kurang dengar suara dari itunya. kan legalitas pembangunan. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya bolanya memang di Pemkot dan BPN yang berhak untuk menyelesaikan. Tapi tadi Mbak Dewi cerita ini jumlahnya naik terus, konflik yang ada bersama dengan pengembang yang terjadi. Apakah Konsorsium Pembaruan Agraria ini mencatat trennya bagaimana sih Mbak tiap tahunnya? Lalu apakah ada daerah-daerah tertentu yang memang tren konfliknya ini terjadinya banyak sekali? Ya, rata-rata memang yang berkaitan dengan konflik atau sengketa pertanahan di bidang atau di sektor pembangunan properti ini lebih banyak memang di daerah-daerah perkotaan. Oke. Jadi yang sedang banyak proyek-proyek properti, pengembangan real estate atau perumahan itu memang daerah-daerah yang pastinya banyak menimbulkan sengketa. Ini sebenarnya sumbernya dari ketidakpastian hukum dan legalitas hak atas tanah, termasuk tentu ada kemungkinan banyak juga praktek-praktek mafia tanah yang berkembang sehingga membuat status hak atas tanah menjadi bias, menjadi tidak jelas, bahkan timbulnya sertifikat-sertifikat bodoh. Oke, Mbak Dewi, saya mau coba dulu ke Pak Wahyu, warga dari Green Village. Pak Wahyu, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mbak. Baik, suara saya terdengar jelas ya Pak Wahyu? Iya. Oke, Pak Wahyu, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh cerita dulu Pak, awalnya ketika membeli rumah di Green Village ini, bagaimana prosesnya ketika mendapat sertifikat atau ketika proses dengan bersama pengembang dan juga notaris, itu prosesnya seperti apa Pak Wahyu? Iya, baik, selamat pagi. Kalau untuk pembeliannya sih sesuai dengan pembelian dengan pada umumnya ya. Jadi saya membeli rumah itu tahun 2015. Kemudian akad dengan notaris dan juga developer itu di bank seperti biasa, seperti yang lainnya juga. Kemudian dari situ saya juga tidak tahu kalau memang sedang ada sengketa atau apapun gitu. Kemudian baru setelah itu di 2016 baru kita mendengar kalau memang ada sengketa lahan antara pihak pemilik tanah sebelah dengan developer. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, jadi waktu 2015 waktu ngurus KPR di bank, berarti bank juga tidak melihat ada keanehan di sertifikatnya ya? Iya, betul. Oke, waktu 2016 baru dengar ternyata ada perselisihan sengketa tanah ini. Ketika itu pengembangnya bagaimana responnya untuk para pembeli rumah di Green Village ini? Jadi kalau dari pengembang sendiri sih tidak ada info ya ke kami ya. Hanya saja karena memang itu kita diinfokan malahan dari pihak
pemilik tanah sebelah mereka sedang menggugat developer. Infonya seperti itu. Oke. Setelah itu prosesnya bagaimana, Mas Wahyu? Ya, jadi dengan adanya gugatan dari pemilik tanah sebelah ini, kemudian sampai dengan tahun 2018 mereka memenangkan kasusnya. Hmm. Kemudian dari situ mereka juga menginfokan bahwa lahan ini akan dieksekusi nantinya, gitu. Kemudian waktu berjalan kurang lebih 3-4 tahun itu tidak ada tindak lanjut dari developer. Kemudian mereka melakukan pemasangan tiang dan beberapa titik dengan BPN seperti itu. Waktu ketika saya coba mundur lagi, ada pertanyaan yang saya lupa tanyakan, Mas Wahyu. Waktu 2015 ini berarti prosesnya tetap ada notaris di situ? Betul. Oke, dan semuanya berjalan aman ya? Iya. Nah, jalan normal saja. Oke, saya mau ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, ini kan sebenarnya secara proses, kan kita tahu ya kalau beli rumah kita ada notaris, kita ke bank untuk ngurus KPR juga nggak mudah karena bank begitu detil melihat sertifikat tanahnya, kelayakannya dan lain-lainnya. Tapi ini ternyata lolos di notaris, di pengembang yang juga nakal dan di bank juga lolos. Kalau sudah seperti ini, bagaimana konsumen bisa tahu kalau memang sertifikatnya ini bermasalah? Ya, yang pertama adalah dalam hukum pertanahan, setiap hak atas tanah, apakah itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan jenis-jenis hak yang dimungkinkan, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, akan selalu sudah pasti ada catatannya, ada pendaftarannya, termasuk jenis-jenis peralihannya. Jadi ketika beralih pemilikannya atau terjadi transaksi jual beli dan pergantian dan seterusnya itu akan tercatat di dalam buku tanah dan sistem pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Jadi sebenarnya penting bagi kita untuk memastikan siapapun kita ketika hendak bertransaksi itu memastikan keaslian dari bukti kepemilikan hak atas tanah. Yang itu bisa dicek langsung ke kantor pertanahan ataupun lewat sistem online. Meskipun sistem online saya pikir banyak juga masyarakat yang masih awam, sehingga kita bisa ngecek langsung untuk memastikan bahwa betul pihak developer ini memiliki legalitas bukti kepemilikan hak atas tanah, termasuk status kepemilikannya. Apakah developer ini adalah dalam status kepemilikannya hak milik atau hak guna bangunan saja? Artinya hak guna bangunan itu hanya di kantor pertanahan lah kita bisa mengecek bukti keaslian dari sertifikat, termasuk status kepemilikannya, apakah hak milik atau hak guna bangunan. Ini untuk memastikan juga legalitas dari si pihak developer ini, termasuk juga mengecek sebenarnya pihak developer ini kalau kita pertama kali hendak bertransaksi mengecek juga soal track record dari pihak pengembang. Karena kita juga harus memastikan bahwa pihak pengembang ini juga kemudian dia juga punya track record yang baik di bisnis properti. Dan tadi harus digarisbawahi adalah sertifikatnya harus hak milik ya Mbak Dewi? Bisa saja hak milik atau hak guna bangunan. Jadi kan dimungkinkan ya, misalnya kalau kita melihat sudah ada putusan ingkrah berdasarkan Mahkamah Agung, artinya memang ada pemilik yang sah menurut putusan Mahkamah Agung. Nah, artinya yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah pihak developer ini legalitas bukti kepemilikan misalnya apa? Apakah memang hak milik, artinya ada double sertifikat yang dimiliki atau diklaim oleh dua pihak yang berbeda, atau memang terjadi transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara pemilik tanah yang sah dengan misalnya yang sekarang menjadi pihak developer, artinya dia hanya guna bangunan. Nah, ini menjadi penting untuk dicek sehingga ketika sudah terjadi ada double claim atau tumpang tindih klaim di atas objek tanah yang sama, maka dalam hal ini Kementerian Agraria Tata Ruang, Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan Pemkot juga harus turun tangan untuk memberikan kepastian hukum. Bagaimana bisa terjadi tumpang tindih klaim di atas objek tanah yang sama. Belum lagi bicara tidak hanya soal hak atas tanah, tapi bagaimana mungkin misalnya jika masih
tidak clear and clean status hak atas tanahnya, kok bisa juga diberikan izin membangun bangunan B-nya. Nah itu sehingga di awal-awal kita juga harus punya surat ketika kita ingin membeli properti atau membeli tanah, kita juga harus memastikan dari pihak developer juga punya syarat, punya tanggung jawab memberikan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Jadi status clear and clean di atas tanah itu menjadi penting untuk memastikan bahwa tanah yang hendak kita beli atau bangunan yang hendak kita cicil itu tidak dalam sengketa. Itu juga menjadi salah satu persyaratan ketika kita bekerja sama atau bertransaksi dengan pihak developer. Oke, nanti saya juga akan ngobrol dengan Mas Wahyu. Ini kemarin Pemkot berjanji akan turun tangan juga mengawasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana proses sejauh ini? Nanti kita akan berbincang lagi bersama Mas Wahyu dan juga Mbak Dewi, tapi kita akan jeda sejenak. Sapa Indonesia Pagi segera kembali. Kita masih akan berbincang pagi ini soal sengketa penyerobotan lahan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Masih bergabung pagi ini dengan pemilik rumah di Green Village Bekasi, Mas Wahyu Prihantoro, dan juga Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Mbak Dewi Kartika. Saya ke Mas Wahyu lagi. Mas Wahyu, ini kan sebenarnya dibangun 2015, lalu di 2016 muncul ada permasalahan soal lahan ini. Ketika 2016, apakah sudah sempat melapor ke Pemkot, Mas? Belum Mbak kalau itu. Jadi kita mulai melaporkan itu setelah adanya dilakukan sita eksekusinya, gitu sekitar tahun 2022. Itu baru kita bersurat ke Pemkot dan instansi yang terkait. Pemkot dan BPN berarti? Iya, Pemkot, kemudian Distaru, kemudian BPN juga. Nah itu kita salinan tanda terimanya kita simpan semua. Oke, sejauh ini bagaimana respon dari lembaga-lembaga tersebut? Ya sangat disayangkan sih sampai dengan hari ini belum ada respon yang begitu terlihat ya Mbak ya. Jadi kemarin memang sudah ada ya dari pihak kecamatan, kemudian wakil dari Pemkot juga. Infonya mau ada investigasi, cuman sampai saat ini belum ada kelanjutannya sih seperti itu. Oke. Padahal sudah lapor sejak setahun yang lalu ya? Betul. Nah, Mas Wahyu dengan pemilik rumah yang lain total ada 10 Mas, betul? Ya, kurang lebih 10 rumah. Oke, ini apa rencananya setelah ini dengan Pemkotnya juga seperti tidak responnya cepat, lalu sementara akses perumahan sudah tertutup dengan adanya tembok tersebut, apa yang akan Mas Wahyu dan warga lain lakukan saat ini? Ya, kami masih berkoordinasi dengan RW setempat. Jadi dari pihak RW akan memberikan support kami sebagai warganya untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Pemkot dan instansi yang terkait. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi respon dari pihak tersebut, mungkin kami akan menempuh jalur hukum seperti itu, Mbak. Oke. Kalau pengembang bagaimana Mas? Apakah sampai saat ini tidak bisa dikontak pengembangnya? Iya, betul. Sampai saat ini kita kesulitan ya untuk menemukan pengembangnya karena mungkin secara PT-nya juga sudah tidak ada. Mereka sudah bubar, seperti itu istilahnya. Kemudian secara personalnya kita juga kesulitan untuk mengetahui lokasi rumahnya atau seperti apa seperti itu, Mbak. Ini kalau pengembangnya Mas Wahyu memilikikah informasi pengembang ini memiliki proyek di tempat lain atau hanya Green Village Bekasi saja? Sementara sih memang hanya kita menduga ya, Mbak, dalam artian beberapa informasi yang kita dapatkan memang ada sedang membangun perumahan di tempat lain seperti itu. Di mana Mas? Apakah warga mengetahuinya? Salah satunya yang kemarin kita coba cross check itu mungkin di luar Jakarta ya, ada di Jawa Barat. Oke, tapi nama pengembangnya berarti berubah ya di Jawa Barat itu? Betul. Oke. Nama pengembang yang sekarang sudah tidak aktif lagi sih. Oke, kalau dulu namanya apa Mas? Dulu itu PT Surya Mitra Tama. Oke, sekarang berubah menjadi apa? Yang sekarang itu, nah itu yang itu saya kurang jelas sih Mbak kalau yang itu ya.
Oke, berarti itu juga akan ditelusuri oleh warga ya Mas ya untuk proyek yang ada di Jawa Barat ini. Iya, Mhm. Mas Wahyu rencananya dan seperti itu. Oke, Mas Wahyu dan teman-teman lain yang ada di Green Village akan menunggu batas waktunya sampai kapan ini menunggu respon dari Pemkot ataupun BPN dan lembaga terkait lain sampai nanti akhirnya kalau tidak ada respon akan mengajukan gugatan hukum. Sementara sih kami masih koordinasi dengan Ketua RW, karena beliau yang mengawal kasus ini, jadi kita tunggu juga, karena nanti yang berhubungan langsung dengan pihak Pemkot dan instansi terkait ini kita wakilkan dengan Ketua RW setempat. Oke, jadi semua sekarang ada di Ketua RW ya menunggu komandonya begitu. Betul. Oke, Mas Wahyu saya mau ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi ini kan sebenarnya bangunannya sudah ada, sudah dibangun perumahannya. Ini berarti memang bisa ya digugat. Ini aturannya sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya ini kan kita berbicara misalnya dalam konteks hak milik. Hak milik itu bisa dimiliki oleh individual ataupun oleh badan hukum. Tentu ada aturan-aturannya yang berkaitan dengan hak milik yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum. Nah, yang saya belum tahu adalah apakah memang yang ditawarkan oleh pihak pengembang adalah hanya HGB, dalam dia punya legalitas HGB atau dia memang sudah punya hak milik. Tetapi apapun bentuk hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak pengembang, tentu ini semua tercatat di kantor pertanahan. Sehingga memang saya pikir salah satu alternatif selain Pemkot adalah warga yang menjadi korban ini juga bisa meminta informasi dan klarifikasinya dari kantor pertanahan Bekasi itu sendiri, karena pasti status hak atas tanah dengan objek tanah tersebut akan tercatat dengan jelas. Nah, hal ihwal soal legalitas hak atas tanah ini menjadi penting untuk membongkar sebenarnya sengkarut legalitasnya ada di mana sih sebenarnya. Nah, kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung artinya pemilik yang mengklaim sebagai pemilik tanah sudah punya keputusan tetap dan tentu pemerintah bisa mengeksekusi itu. Nah, tetapi kan ini ada dua korban sebenarnya, bukan hanya yang memenangkan putusan di Mahkamah Agung, tetapi juga warga di Green Village sendiri yang menjadi bagian dari korban yang mereka tidak tahu menau, tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah merasa bertransaksi, sudah ada itikat jual beli dan seterusnya, dan dirasa itu sudah legal juga, ternyata ada tumpang tindih klaim. Sehingga dibukanya status hak atas tanah dan legalitas dari pihak developer ini menjadi penting untuk segera dibuka. Dan ini sebenarnya bukan pekerjaan sulit, apalagi kalau sudah menjadi dampaknya sudah meluas dan ada korban tambahan, tidak hanya pemilik sah tapi juga 10 bahkan mungkin bisa jadi nanti ada banyak warga yang menjadi korban dari ketidakpastian hukum atas legalitas hak atas tanah. Maka sebaiknya memang kantor pertanahan segera membantu dan turun tangan untuk memperjelas legalitas hak atas tanahnya. Kemudian juga pihak Pemprov termasuk Kementerian PUPR, saya pikir ini juga perlu turun tangan karena manapun urusan izin membangun, kemudian pemberian legalitas kepada pihak developer ini juga menjadi tanggung jawab. Karena banyak sebenarnya dari kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan sektor properti, salah satunya adalah soal keterlibatan oknum-oknum aparat dan dari pemerintahan sendiri, dari mulai tingkat desa sampai tingkat pusat itu bisa menjadi bagian dari problem yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tentu berdampak kepada masyarakat luas. Jadi ini perlu dibuka. Ketertutupan informasi saya pikir ini harus mulai dikoreksi ya, karena ketertutupan informasi ini membuat kerja-kerja oknum atau mafia tanah juga bisa leluasa untuk berakibat pada timbulnya korban yang lebih banyak seperti yang dialami oleh warga di Green Village ini. Oke, Mas Wahyu kalau sertifikat tanah sudah dipegang Mas sekarang? Belum Mbak, karena kan kita masih kredit ke bank. Oke, berarti sekarang sertifikat masih ada di bank ya Mas? Betul. Itu bentuknya SHM kah atau SGB? SHM. Oh oke, jadi sertifikat hak milik ya sertifikatnya? Betul. Oke, saya terakhir mau bertanya lagi ke Mbak Dewi. Berarti kembali menegaskan bola panasnya sekarang ada di Pemkot dan juga BPN ya Mbak Dewi? Ya, saya pikir
Pemkot harus turun tangan segera ya, karena dampaknya sudah meluas. Kemudian kantor pertanahan menjadi paling urgent dan relevan untuk dimintai juga informasi dan klarifikasinya tentang status hak atas tanah. Yang menarik sebenarnya memang kalau kita bicara soal tadi misalnya warga itu punya akad jual beli dengan pihak developer dan juga ada bank yang mendukung proses itu. Saya pikir bank juga kan tidak mungkin memberikan satu proyek atau jaminan kepada pihak developer kalau developer ini juga tidak di tracking secara jelas. Nah, artinya harus dikonfirmasi juga karena bank ini menjadi penanggung jawab juga yang punya transaksi dengan pihak developer. Nah, ini harus dicek juga sebenarnya, dan warga saya pikir punya hak untuk melakukan gugatan termasuk gugatan perdata ataupun pidana, karena ini sudah merugikan banyak pihak dan warga yang juga sudah melakukan akad jual beli dengan pihak developer, dan itu ada bank juga yang menjadi penjamin. Iya betul, ini karena sepengalaman saya pun perbankan itu cukup sulit ketika memang kalau ada yang aneh sedikit saja di developer, tentu dia tidak akan mudah mengeluarkan kredit untuk pengembang begitu. Nah, saya terakhir untuk menutup diskusi hari ini mau ke Mas Wahyu. Mas Wahyu sudah mendapatkan juga tadi masukan-masukan dari Mbak Dewi. Berarti sekarang mungkin harapan dari Mas Wahyu dan juga warga lain di Green Village Bekasi, mudah-mudahan ini Pemkot ataupun BPN Bekasi menyaksikan acara ini. Adakah yang mau disampaikan Mas Wahyu? Ya, kalau dari kami sebagai warga yang terdampak memang keinginannya segera diselesaikan permasalahannya, entah itu mau dari Pemkot ke developer atau seperti apa. Yang teknisnya kita juga belum tahu ya. Seperti itu Mbak, mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali fasilitas yang bisa kami gunakan kembali gitu. Oke, tentu diharapkan ada win-win solution untuk warga yang memang tanahnya diambil dan juga untuk Mas Wahyu dan teman-teman Mas Wahyu yang tinggal di Green Village Bekasi, Jawa Barat nantinya. Terima kasih banyak Mas Wahyu sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi, juga untuk Mbak Dewi Kartika untuk masukannya juga untuk warga dan tentunya untuk masyarakat luas agar semakin hati-hati dan cermat ketika akan membeli rumah dari pengembang manapun. Terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Dewi, sehat selalu.